Bab 2583. Jangan berhenti. Tepat ketika Ladia akan sepenuhnya menghilang, sebuah pedang tiba-tiba muncul, kemudian masuk ke dalam jiwa Ladia. Boom! Jiwa Ladia bergetar hebat, jiwa yang seharusnya menghilang langsung dikunci oleh sebuah kekuatan misterius, kemudian perlahan-lahan memadat. Pedang ini adalah pedang biru gaib. Tidak tahu kapan Mile muncul di samping Ladia, dia menatap Ladia yang jiwanya sangat lemah sehingga hampir transparan di depannya, ekspresinya sangat tenang. Ladia menatap Mile, mereka berempat melawan aku seorang diri, tidak bisa menang. Mile mengangguk, aku mengerti. Sambil berbicara, dia mengelus pipi Ladia dengan ringan, berkata dengan lembut, pulihkan luka terlebih dahulu, selanjutnya serahkan padaku. Ladia mengangguk, baik. Selesai berbicara, dia masuk ke dalam menara kecil. Mile berbalik, saat ini, Yusron terus menatapnya. Yusron menatap Mile, hatinya terkejut, barusan jiwa wanita itu telah terluka parah oleh kekuatan usia. Dalam keadaan normal, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun dia terkejut menemukan bahwa setelah pedang memasuki tubuh wanita itu, pedang itu benar-benar mempertahankan jiwa wanita. Aneh. Menakutkan. Yusron sangat terkejut, siapa sebenarnya pemuda Mile ini? Mengapa pedang yang dibawanya ini begitu hebat? Benda ilahi seperti ini, bahkan jika ditempatkan di alam semesta Zutian, itu juga pasti keberadaan teratas, tetapi mengapa dirinya tidak pernah mendengarnya? Bersamaan dengan keterkejutan Yusron, dia juga semakin bingung dan gelisah. Kegelisahan yang tidak diketahui. Dan pada saat ini, dia sudah menunggangi seekor harimau, bukan hanya dia, tetapi semua klan Si. Menghadapi jenius yang begitu menakutkan, hanya bisa memusnahkannya tanpa membiarkannya tumbuh. Jika harimau tidak dibunuh, pada akhirnya akan dimangsa, harus melenyapkan beserta akar. Dengan pemikiran ini, Yusron perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, sementara di samping, 3 master alam usia lainnya juga mengunci tatapan mereka pada Mile. Bukan hanya Yusron, ketiga alam usia ini juga sedikit takut dan gelisah. Bakat yang ditampilkan oleh ketiga orang ini benar-benar menakutkan. Jika mereka dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi akhir dari seluruh klan Si. Yusron tiba-tiba berkata, bunuh. Bunuh. Begitu suara terdengar, 4 orang langsung bergegas ke arah Mile. Di kejauhan, mata Mile perlahan-lahan terpejam. Dia saat ini belum mencapai alam usia, karena jika tadi dia meneruskan teroksan, mungkin Ladia sudah musnah. Di dalam dunia kematian, 4 orang master alam dunia menyerang bersamaan, betapa menakutkannya itu. Jika mereka berada di luar, salah satu dari keempat orang ini dapat menghancurkan alam semesta, dan saat ini, keempat orang ini menyerang bersama hanya untuk membunuh Mile. Mereka tidak ingin terus menunda-nunda, hal-hal akan berubah seiring waktu, Mile harus dibunuh, hanya dengan begitu mereka dapat merasa tenang. Cara terbaik untuk menghadapi rasa takut adalah dengan menghancurkannya. Mile tiba-tiba membuka matanya, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah cahaya pedang terbang menghampiri, mendarat dengan stabil di tangannya. Boom! Mile langsung mencapai alam usia. Meskipun dia tidak langsung menerobos ke alam usia sebelumnya, tetapi dia telah menerobos dan mencapai alam pengamat internal. Dan dia dapat menggunakan pedang biru gaib untuk meningkatkan 2 tingkatan alam. Setelah mencapai alam usia, aura Mile masih melonjak dengan liar, segera aura ini mencapai puncak. Boom! Dalam sekejap, dunia kematian tiba-tiba sedikit bergetar. Di kejauhan, ekspresi Yusron dan 3 orang lainnya langsung berubah. Apa-apaan? Aura bocah ini telah melampaui alam usia. Tepat pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba menyapukan pedang. Cit!
Dengan pedang ini, ruang hampa di dalam dunia kematian tiba-tiba beriak. Saat berikutnya, aliran cahaya pedang seperti air terjun. Bum-dum. Yusron dan 3 orang lainnya yang bergegas ke arah Mile langsung ditebas mundur oleh cahaya pedang ini, dan kemunduran ini, mereka bahkan langsung keluar dari dunia kematian. Mereka berempat menatap Mile yang auranya masih melonjak di dunia kematian, wajah mereka penuh kebingungan. Apakah ini akan menerobos alam usia? Mereka berempat merasa agak tidak masuk akal saat ini. Apa yang ada di atas alam usia? Tidak ada yang tahu. Karena saat ini di seluruh alam semesta Zutian, tingkatan alam tertinggi adalah alam usia. Dan alam usia ini dikarekan oleh Quincy. Jika bukan Quincy, semua orang bahkan tidak akan berada di alam usia. Sebelum Quincy, master terkuat alam semesta Zutian adalah puncak pengamat internal. Namun meskipun tidak ada alam usia saat itu, tetapi Yusron dan yang lainnya juga merupakan super master puncak tertinggi di alam semesta ini, dan mereka berbeda dengan master pengamat internal biasa. Mereka juga sedang berusaha menerobos batas pengamat internal, ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, namun, mengikuti jalan orang lain dan mengukir jalan untuk diri sendiri itu sangat berbeda. Dan setelah Quincy mengusulkan alam usia serta usia yang dapat dikendalikan, para master tingkat puncak seolah-olah langsung tercerahkan, menemukan jalan kultivasi yang benar-benar baru, yaitu kekuatan usia yang dikatakan oleh Quincy, melalui kultivasi kekuatan usia, untuk mencapai usia, untuk melampaui materi, untuk melampaui puluhan ribu hukum dan puluhan ribu jalan di dunia. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa Quincy mengusulkan alam usia dan menemukan bahwa usia dapat dikendalikan adalah karena pedang biru gaib. Di dalam pedang biru gaib mengandung kekuatan usia. Lydia tidak menciptakan tingkatan alam, karena dia tidak lagi tertarik pada tingkatan-tingkatan alam ini, tetapi, dia sangat jelas tentang jalan yang akan diambil Mile selanjutnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan kekuatan usia di dalam pedang biru gaib untuk memberikan arah kepada Mile. Dan apa keistimewaan pedang biru gaib? Yaitu meningkatkan 2 tingkatan alam. Mile dapat meningkatkan 2 tingkatan alam kapan saja. Sekarang, Mile telah mencapai pengamat internal, meningkatkan 2 tingkatan alam, tentu saja di atas alam usia. Dan apa yang ada di atas alam usia? Mile juga tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia akan segera mengetahuinya. Aura Mile semakin kuat, dalam sekejap, auranya mencapai puncak. Setelah beberapa saat, sebuah aura yang menakutkan seperti letusan gunung berapi menyapu keluar dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, dunia kematian ini mulai mendidih dan kemudian musnah. Di tengah-tengah aura ini, sebuah kekuatan misterius dan menakutkan muncul. Setelah kekuatan itu muncul, kekuatan usia di sekitarnya malah menjadi ilusi saat ini. Kekuatan usia bahkan tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini. Kekuatan macam apa ini? Di luar, Yusron dan yang lainnya melihat situasi di hadapan mereka, terkejut seperti patung-patung tanpa jiwa. Sungguh di atas alam usia. Pemuda di depan ini, benar-benar telah mencapai di atas alam usia. Itu keterlaluan. Bisa berbuat seperti ini. Tepat pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Segera, wajahnya bahkan terdistorsi, seolah-olah dia telah menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, Jiwani tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Majikan muda, cepat kembali ke alam usia, kekuatan itu terlalu kuat, kamu saat ini masih tidak dapat menahannya." Mendengar hal ini, Mile tidak ragu sedikit pun, dia segera berhenti, kemudian menekan tingkatan alam dirinya ke alam usia. Dia terpaksa berhenti, jika dia tidak berhenti, dia benar-benar akan mati. Kekuatan itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan usia, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tahan sekarang.
Dia yang sekarang menghadapi kekuatan ini, seperti anak berusia 10 tahun yang memegang Quincy dan berkata, "Jangan menggangguku." Meskipun kekuatannya sangat besar, tetapi kekuatan di belakang benar-benar tidak dapat ditahan. Satu tembakan, musuh akan mati, tetapi dirinya pasti akan mati juga. Namun ini juga normal, dia melampaui 2 tingkatan alam sekaligus. Pelampauan tingkat seperti ini, dia sendiri tentu tidak mampu menahan kekuatan di luar tingkatan alam normalnya. Ibarat makan, jika seseorang tiba-tiba makan berlebihan, makan lebih dari beberapa atau bahkan 10 kali lipat dari jumlah makanan yang seharusnya dia makan dalam 1 kali makan, maka kemungkinan besar dia akan mati kekenyangan. Setelah tingkatan alam kembali ke alam usia, Miley langsung merasa jauh lebih baik, dan kekuatan misterius di sekitarnya juga menghilang. Dan saat ini, keterkejutan di hati Yusron dan yang lainnya di samping telah mencapai batas. Situasi barusan telah membalikkan pengetahuan mereka. Di atas alam usia, pemuda di depan mereka ini bahkan telah melampaui 2 tingkatan alam dan mencapai di atas alam usia. Terlalu maniak. Tepat pada saat ini, Robi muncul di samping Yusron dan yang lainnya. Dia terus menatap pedang biru gaib di tangan Miley. "Ketua Kalen, itu karena pedang tersebut, alasan dia dapat langsung mencapai 2 tingkatan secara berturut-turut, semua karena pedang ini, jika dapat merebut pedang ini." Mendengar hal ini, tatapan Yusron dan 3 orang lainnya langsung menggebu-gebu. Pedang. Miley sendiri tidak menakutkan, pedang inilah yang menakutkan. Asalkan mereka mendapatkan pedang ini, maka sangat mungkin bagi mereka untuk mencapai di atas alam usia. Asalkan mereka mencapai di atas alam usia, bukankah mereka tak terkalahkan? Dengan pemikiran ini, mereka berempat saling memandang. Saat berikutnya, mereka berempat langsung bergegas menuju Miley di kejauhan. Merebut pedang. Saat ini, tujuan mereka bukan hanya untuk membunuh Miley, tetapi juga pedang biru gaib di tangan Miley. Di sisi lain, Nando diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di tempat tanpa mengatakan apapun. Dari awal hingga sekarang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Miley tiba-tiba membuka matanya. Saat dia melihat keempat orang itu bergegas ke arahnya, alisnya sedikit berkerut. Saat berikutnya, dia bergegas ke depan dan mengayunkan pedangnya. 1 lawan 4. Berkonfrontasi. Bum-dum. Di dalam dunia kematian, sebuah cahaya pedang tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, Miley mundur dengan hebat. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi masih sulit baginya untuk menahan kekuatan gabungan dari keempat orang ini. Bagaimanapun, keempat orang ini adalah alam usia yang sebenarnya, dan juga bukan kemampuan yang ilusi. Miley baru saja mundur, alisnya tiba-tiba berkerut, kemudian dia tiba-tiba berbalik. Saat ini, sebuah bayangan melintas, selanjutnya, sebuah cahaya dingin menyapu tenggorokannya. Sangat cepat. Miley menyilangkan pedangnya untuk menangkis. Boom. Miley langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan saat ini, beberapa kekuatan menakutkan datang dari belakangnya. Terdapat keganasan di sudut mulut Miley, dia langsung berbalik dan menghunus pedangnya untuk menebas terus-menerus. Tebasan ini, langsung mengulang lebih dari 60.000 kali. Dalam sekejap, cahaya pedang itu seperti air terjun, menutupi langit dan matahari. Bum-dum. Cahaya pedang langsung hancur begitu muncul, kekuatan yang kuat mengguncang Miley dan membuatnya mundur dengan hebat. Dengan kemunduran ini, tubuh fisiknya malah mulai terbakar. Kekuatan 3 orang master alam usia benar-benar sangat hebat, oleh karena itu, kecepatan mundurnya terlalu cepat. Hampir mencapai kecepatan yang tidak dapat ditahan oleh tubuh fisiknya, kemudian mulai terbakar. Tepat pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menekan tubuh Miley.
Boom! Sebuah kekuatan yang kuat langsung menekan Mile di tempat. Mile berbalik, itu adalah Juan. Juan terlihat tenang, tatapannya dalam, seolah dapat menembus galaksi. Alam usia. Mile tahu, orang ini telah mencapai alam usia. Juan tersenyum, "Saudara Ye, apa yang akan terjadi selanjutnya, serahkan padaku. Kamu lihatlah penampilanku." Selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat, bergegas ke arah Yusron dan 3 orang lainnya. Boom! Dalam sekejap, kekuatan yang kuat membuat dunia kematian bergetar. Dan di kejauhan, Yusron dan 3 orang lainnya tiba-tiba juga menghilang di tempat. Hening dalam sekejap, bum-dum. Sebuah suara ledakan tiba-tiba terdengar di tempat, selanjutnya, sebuah bayangan mundur secara liar, kemunduran ini sejauh puluhan ribu kaki jauhnya. Itu adalah Juan. Begitu Juan berhenti, dia memuncratkan esensi darah dari mulutnya. Bukan hanya itu, tubuh fisiknya juga telah hancur. Juan sedikit bingung. Di kejauhan, Yusron menatap Juan, "Apakah kamu merasa kami berempat sangat lemah?" Juan. Di samping, Mile menatap Juan, "Saudara Juan, silahkan melanjutkan penampilan, jangan berhenti." Juan bersambung.